Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Di sini saya ingin bercerita tentang kekambuhan hipnotik saya selama 1 minggu, dan di sini bukan bermaksud untuk mengecilkan atau menakut-nakuti teman-teman gitu ya. Namun di sini saya ingin berbagi terkait dengan pelajaran apa yang bisa saya ambil selama hampir seminggu ya kambuh hipnotik, seminggu lebih atau hampir seminggu sekitar itulah. Jadi hipnotik saya ini kambuh tiba-tiba di akhir Januari kemarin 2023 ya. Nggak tahu awalnya itu karena saya ini kan sakit diare ya. Saya beli makanan di ya biasa lah tukang gado-gado ya, kemudian jajan-jajan, tiba-tiba sakit diare ya, muntah-muntah ya. Ketika itu masih bisa tidur ya, tidurnya lancar banget, bahkan siang tidur, malam tidur, terus tidur. Hari besoknya masih tidur, cuman di malam hari besoknya itu mulai muncul ya hipnotik lagi ya, tapi masih bisa tidur ya, nggak parah gitu kan. Nah tiba-tiba besoknya kalau nggak salah itu di hari Senin, jadi kan hari Sabtu tuh saya sakit diare ya, hari Minggu Sabtu tidur seharian, Minggu tidur seharian, Senin. Nah, ketika mau coba tidur siang, itu mulai muncul hipnotik yang tidak bisa di stop. Ya, artinya setiap mau masuk ke fase tidur, itu tersentak gitu ya. Namun, pada saat malam, ya biasanya kan ketika siang nggak bisa tidur, malamnya bisa tidur. Ini malah nggak bisa tidur. Akhirnya terpaksa saya minum obat lelap. Ya, obat lelap 1 biji aja masih bisa tidur, akhirnya bisa tidur dengan izin Allah, alhamdulillah ya. Kemudian hari besoknya bisa tidur lancar ya, tapi siangnya itu kayaknya susah tidur, cuma tidur dapat berapa menit gitu ya. Itu pun akibat dari nggak bisa tidur di hari sebelumnya, tapi jadi siangnya bisa tidur tapi beberapa menit doang ya. Kemudian malamnya bisa tidur. Nah itu di hari Selasa lancar tidurnya, hari Rabu kambuh lagi ya. Saya juga nggak tahu, kambuh lagi nggak bisa tidur, terpaksa lah karena kambuh saya ambil itu pil alprazolam ya. Saya minum yang berapa, yang setengah mg itu tuh ya, setengah miligram. Saya minum pil alprazolam, tidur. Kali Kamisnya bisa tidur ya, siang bisa tidur, pagi bisa tidur. Kenapa? Karena mungkin efek dari alprazolam masih ada sehingga bisa tidur ya paginya. Malamnya tidur lancar ya. Hari Jumat, nah hari Jumat kambuh lagi malamnya, jadi kambuhnya selang-seling, aneh gitu kan. Dan kambuhnya itu malam ya. Siang Jumat saya minum, Jumat ya mau tidur nggak bisa. Kebetulan hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu saya ada kegiatan di luar kota. Nah hari Jumat saya minum nggak bisa tidur ya kan. Saya minum alprazolam bisa ya, kalau nggak minum nggak bisa tidur. Besok hari Sabtu, karena Sabtu pagi perjalanan keluar kota ya, di perjalanan itu saya curi-curi tidur meskipun tidur ayam karena sangat ngantuk kan. Malamnya hipnotik minum alprazolam, mungkin masih ada efek alprazolamnya ya, masih ada efek alprazolam. Akhirnya bisa tidur di perjalanan di mobil ya. Tapi pas Sabtu malam saya kira saya bisa tidur lancar, karena kan biasanya kambuh kan nggak tiap hari gitu, kok jadi kambuh lagi ke Sabtu malam ya. Awalnya saya nggak mau pakai Alpra lah, takut nggak bisa tidur natural. Akhirnya tapi gimana, ya udah nggak bisa tidur pagi, saya coba Alpra begitu ya malam. Jadi hipnotiknya itu kambuhnya kenceng banget gitu. Biasanya kan kalau kambuh tuh cuma sedikit ya, tapi ini kenceng banget sampai kayak hampir loncat gitu ya, nggak ngerti kenapa itu kan ya. Kemudian hari apa ya tadi, hari Sabtu malam minum Alpra ya. Minggu paginya perjalanan lagi tuh, perjalanan ke kota lain. Ketika itu lagi keluar kota, ada kegiatan ke kota lain. Selama di mobil saya coba untuk tidur ayam itu kan, meskipun tidur ayam itu kan benar-benar nggak enak gitu kan, tidur di mobil gimana sih gitu kan. Minggu malam saya kira saya bisa tidur, padahal kondisi itu di kota tersebut hujan besar, enak malam tidur. Sama lagi nggak bisa tidur lagi. Aduh ya Allah, ini kan ya masa udah 3 hari berturut-turut ya, 2 hari berturut-turut minum Alpra, bahkan
di hari Rabu sebelumnya minum Alpra lagi kan, udah 3 kali tuh dalam 1 minggu minum Alpra. Ya dan tuh menurut saya that's not good ya for me gitu kan. Kemudian pas hari apa itu ya, hari Senin, nah Senin malam ini ya saya udah berpasrah gitu ya, saya pasrah total sama Allah. Saya berdoa gitu kan di dalam sujud saya pokoknya berdoa gini deh, ya Allah saya nggak mau pengen minum alprazolam, nggak mau lah ya kan, saya pengen tidur alami gitu tanpa himnikjor, ya tidurkan saya ya Allah gitu kan. Itu berdoa tuh di dalam sujud itu sampai rasa plong banget, saya serahkan semua sama Allah. Ya di sini bukan bermaksud ria atau apapun ya, di sini saya ingin cerita aja ya, kalau sudah nggak kuat lagi terus gimana lagi gitu kan. Karena saya juga bawa minum herbal juga, apel sauda gitu kan, udah minum lelap juga nggak mempan, cuma alprazolam aja yang mempan itu kan. Tapi kan kalau alprazolam dipakai terus menerus itu kan bisa apa nanti ketergantungan itu yang katanya bahaya ya. Akhirnya pas Senin malam Selasa itu kan, saya coba nggak pakai Alpra. Awalnya masih hipnikir, tapi akhirnya saya coba tidur yang seperti tidur Nabi Muhammad SAW, yang gimana sih, yang saya nggak ngerti ya ini tidur Nabi atau bukan ya, tapi yang saya dapatkan, mohon maaf kalau ada salah riwayat dan sebagainya, mohon koreksi nanti saya hapus deh kalau saya salah. Itu yang katanya apa sih, kita nggak usah pakai bantal yang begini ya, menghadap kanan gitu kan, menghadap kanan sambil jadikan sandaran itu sebagai tangan itu di sandaran. Nah saya tidur kayak gitu ya, dengan izin Allah udah tidur plong tanpa obat itu ya. Saya juga bingung kenapa. Akhirnya saya tidur selama berapa menit, terbangun ya, saya buang air kecil, tidur lagi sampai pagi. Saya merasakan enaknya tidur tanpa obat ya. Dan ini sangat aneh gitu loh, saya bingung kan penyebab hipnikjor saya ini apa gitu ya. Dan datang secara tiba-tiba kan, biasanya kan ya kalau commonnya biasanya itu karena banyak pikiran, itu bisa jadi hipnikjor. Kemudian karena salah makan ya, kebanyakan yang karbohidrat atau kebanyakan makan sembarangan. Ini kan makannya enggak, saya udah intermittent fasting, udah usahain itu udah semua saya lakuin, tapi apa kira-kira penyebabnya ya. Mungkin saya masih menduga-duga karena begini, waktu itu ya ada 2 kemungkinan, ini satu medis satu non medis. Yang mana dulu ya, nanya non medis dulu ya. Non medis ya lebih seru biasanya kan. Saya beli makanan di jajanan gitu ya, jajanan gitu. Biasanya mohon maaf saya nggak menuduh ya, jajanan gitu kan kadang-kadang suka pakai sesuatu ya kan, sesuatu yang dianggap sebagai ikhtiar, bagian dari ikhtiar, katanya kayak perjimatan jimat gitu ya, yang dicelup-celup di makanan ya. Mungkin ya, saya nggak ngerti, makanya saya nggak sebut tokonya apa, jadi saya berduga-duga saja ya. Kemudian saya makan, mungkin ketika itu saya lupa baca bismillah ya, jadi masuk itu jin dalam tubuh. Karena apa? Karena setelah saya makan itu saya jadi diare gitu kan, jadi muntah-muntah. Dan himnikjor ini anehnya adalah kambuhnya di malam, jadi pas malam itu nggak bisa tidur gitu kan. Itu hipotesis pertama yang non medis. Kalau yang kedua yang medis ya, kalau yang medis ini sepertinya karena saya makan permen yang non kalori ya, permen yang pakai pemanis buatan, yang berarti pemanis artifisial ya. Itu mungkin itu bisa menyebabkan hipnikjor. Kenapa? Karena setelah saya stop makan permen itu, akhirnya saya bisa tidur lagi alami dengan izin Allah sampai sekarang. Saya nggak tahu tuh dari 2 penyebab itu yang benar yang mana. Namun yang jelas di sini saya belajar, mungkin ketika itu saya masih sombong gitu ya dengan effort saya sudah intermittent, saya sudah olahraga, saya sudah ini sudah itu, tapi saya lupa mungkin yang menyebabkan kita bisa tidur itu bukan usaha kita. Ya benar usaha, tapi kan bukan sepenuhnya karena usaha kita, tapi sebagian besar adalah kehendak Allah. Kalau Allah nggak kehendaki mau kita usaha bagaimanapun ya tetap aja nggak bisa gitu. Mungkin ya dalam hati saya ada sedikit kesombongan gitu. Karena kan kesombongan itu kan kadang nggak kita sadari gitu. Mungkin Allah pengen menyadarkan saya, Allah pengen membuat saya kembali kepadanya. Bayangkan kalau mungkin saya nggak dikasih hipnikjor ketika itu, mungkin saya sangat lalai, apalagi lagi keluar kota, itu bagaimana gitu kan.
Ya artinya kadang-kadang memang hypnic jerk ini ya menurut saya pribadi ya ini adalah apa ya, sesuatu yang aneh gitu, yang strange gitu kan, yang datang tiba-tiba pergi tiba-tiba gitu kan, kita nggak tahu kapan datang kapan pergi ya. Kadang-kadang nggak ada ciri-cirinya tiba-tiba kambuh aja begitu ya, nggak ada penyebabnya tiba-tiba kambuh aja ya. Maksudnya nggak ada penyebab yang clear ya kan. Kalau orang sakit diabetes kan clear tuh penyebabnya, karena makan nasi jadi naik gulanya, atau kalau makan es krim naik gulanya kan clear. Ini kan enggak gitu ya. Kadang kita makan apa yang kita nggak ngerti, nggak itu hypnic kambuh gitu ya. Itu yang begitu ya, itu yang sering. Maka itu penyakit inilah yang menyebabkan ya saya pribadi itu ya, atau teman-teman mungkin ya, menjadi pribadi yang lebih bertauhid kepada Allah. Karena strange gitu ya, datangnya random perginya random. Siapa yang mendatangkan dan yang mengangkat kalau bukan dari Allah? Itu aja sih ya. Barakallahu fikum.